Radio inspiratif dan informatif. Selamat siang, saat terasi sesuai dengan janjinya Rara tadi kita bakalan ada ngobrol santai saja ya. Untuk kesempatan siang kali ini di sana yang pakai apa Mas namanya ini? Udeng. Iya. Ini ada Mas Adi Masukoco ya selaku reporter dari Radio Rasa FM, dan yang di sebelah sini siapa namanya? Mas Muris Subiantoro. Biar jawab sendiri ya. Terserah Pak Om atau Mas aja. Ya, oke, sip. Mas Muris. Ya. Mas Muris selaku? Saya selaku penggagas logo Polri, Mbak. Local Government and Political Research Institute. Di lembaga kajian pemerintah lokal di Magetan. Kebijakan Mas ya. Ya, lembaga kajian pemerintah lokal di Magetan. Oke. Terus kita kan katanya tadi mau ngebahas tentang masalah penetapan bupati dan wakil bupati. Saya ini agak bingung. Nah, orangnya yang di sini nih. Artinya kita sama-sama apa istilahnya Mas? Penasaran gitu ya. Iya, benar. Sama-sama bingung kapan ini bupatinya dilantik gitu loh intinya. Kapan aku punya bupati gitu ya kan? Yang lainnya sudah punya kok aku belum. Ya gitu. ini Ra. Karena apa? Kita dari awal kemarin udah terus ya mengikuti, kita juga meliput gitu kan Ra. Bagaimana hiruk pikuknya pilkada, kemudian ada PSU, bahkan PSU kita ini istimewa kemarin. Iya, Mas istimewa. Muris ya. Karena Bawaslu pusat hadir, KPU pusat juga hadir, ini kan jadi perhatian gitu. Nah setelah ini kan seharusnya Mas ya, nah saya bertanya dulu dong ke Mas Muris ini Mas, kita kan kemarin sudah melaksanakan pilkada, hasilnya ada ketahuan, kemudian pilkada atau PSU? Kan pilkada duluan gitu kan. Pilkada duluan. Akhirnya melahirkan PSU gitu kan. Karena ada yang ada gugatan ke MK, hasilnya 4 TPS ini kita harusnya dilakukan pemilihan suara ulang kan. Nah setelah itu kan sesuai prosedur seharusnya kan setelah penetapan atau setelah rekapitulasi gitu ya hasil PSU kemarin, seharusnya 3 hari kalau tidak ada gugatan ke MK ini kan harusnya ada penetapan dong. Siapa sih yang menjadi pemenang atau menjadi Bupati Magetan dalam Pilkada 2024. Nah ini sebetulnya regulasinya seperti apa seharusnya? Bukankah seperti itu atau memang ada hal yang membuat kita akhirnya belum tahu siapa sih bupati kita? Jadi regulasi di Magetan itu kan menarik. Kenapa? Karena jangan dibandingkan dengan yang lain yang tidak ada PSU. Jadi regulasi pilkada Magetan itu menggunakan regulasi yang normal ketika proses pilkada serentak 27 November tahun kemarin, sama regulasi yang di PSU itu. Jadi kalau regulasi yang normal kemarin sudah dijalankan, dan ternyata setelah KPU mengumumkan calon yang memperoleh suara terbanyak, ditunggu 3 hari, ternyata memang ada gugatan, kan? Gugatan proses MK, ternyata memang terbukti ada potensi pelanggaran khususnya di 4 TPS itu, lalu dilakukan PSU. Nah, ini kan sebenarnya konteksnya juga sama. Setelah PSU dilakukan, hasilnya diperoleh, yang memperoleh suara terbanyak siapa dan seterusnya. Lalu sudah diumumkan kan kemarin tanggal kalau nggak salah 24 Desember 24 Maret 2025. Nah, ditunggu sampai dengan 25, 26, 27 ternyata memang tidak ada proses keberatan dari paslon yang lain. Nah, idealnya kan KPU Magetan harus bisa langsung menetapkan. Tapi saya ngomong itu kan ideal untuk yang aturan yang normal. Ini kan bahasanya dalam tanda petik kan abnormal PSU ini. Nah, kami pun juga mencari kira-kira setelah proses pilkada nanti PSU nanti seperti apa. Nah, ini juga masih belum ketemu jelas. Nah, ini mungkin coba ditanyakan ke teman-teman KPU yang lebih paham ya. Tetapi bahwa yang menarik itu ada banyak pertanyaan dari publik juga. Seandainya misalnya di dalam proses akhir PSU nanti ternyata juga ada proses gugatan, ini bagaimana? Nah, karena kan di beberapa daerah pun juga ternyata ada potensi untuk itu. Setelah PSU pun ternyata ada yang berkeberatan. Nah, ini implikasinya Mas, implikasinya juga menurut saya di Magetan. Implikasi PSU di kalau tidak salah 24 kabupaten kota yang melakukan PSU itu implikasinya di Magetan. Kenapa? Penetapan dan pelantikan nanti itu apakah juga dilakukan maknanya serentak untuk 24
atau 22 kabupaten kota pasca PSU itu, atau nanti bisa tidak serentak dalam arti yang jelas tidak bermasalah, tidak ada proses gugatan lagi seperti Magetan, itu segera dilantik. Karena ingat bahwa kita ini pilkadanya pilkada serentak. Kalau 27 November kemarin kan pilkada serentak. Nah, apakah PSU-nya ini juga nanti akan menjadi PSU yang serentak juga, gitu ya. Karena kan putusannya MK kan ada 2, diberikan waktu maksimal ada yang 30 hari pasca pengumuman atau penetapan MK, ada yang 45 hari. Nah, Magetan itu kan masuk yang 35 hari dan sudah dilakukan. Nah, yang 30 hari kemarin tanggal 5 April baru selesai. Nah, pertanyaannya setelah semua selesai ini nanti apakah akan segera dilakukan penetapan, pelantikan, dan pelantikannya nanti serentak seperti yang bupati wali kota yang lain, gubernur yang lain kemarin itu yang bersama-sama, lalu setelah itu retret dan sebagainya itu, atau seperti apa ya, kita sebenarnya menunggu ini, Mas, menunggu. Jadi kalaupun nanti misalnya makna serentak itu yang menunggu 24 kabupaten kota itu selesai dulu, lalu ada yang masih gugatan di beberapa kabupaten, maka potensi dimungkinkan akan lebih lama lagi pelantikan Bupati Magetan. Akan lebih mundur lagi. Iya. Gitu ya. Kira-kira kan seperti itu. Ini ada yang tanya Mas Muris, kenapa Magetan itu terlalu ruwet? Ini yang nanya kayaknya juga ruwet. Gimana Mas Muris nih tanya? Ya, kalau saya bicara bukan ruwet ya, tapi bahwa ini sejarah, Mbak. Sejarah pertama pilkada ada PSU baru ini, karena di 2008, 2013, 2018 3 kali tidak ada PSU, baru di pilkada kemarin 2024 ada PSU. Nah, ini sebenarnya juga sesuatu yang menurut saya wajar. Di pilkada pertama 2008 kemarin paslon yang memperoleh suara nomor 2 pun juga melakukan gugatan. Tetapi prosedurnya tidak ke MK karena memang waktu itu MK belum berikan kemenangan untuk melakukan sengketa hasil pilkada. Waktu itu gugatnya di Pengadilan Tinggi Jawa Timur ya. Jadi prosesnya itu sebenarnya ada proses gugatan tetapi tidak sampai konteks PSU ya. Nah, jadi menurut saya ini menjadi pengalaman bahwa saya sejak awal ketika muncul rame-rame PSU ini, sebenarnya potensi PSU itu bisa dicegah ketika pasca tanggal 27 November kemarin. Tetapi ya sudahlah. Ini sudah lewat dan alhamdulillah PSU juga sudah berjalan dengan baik. Nah, ini menjadi catatan pelajaran buat kita semua, Mbak, di Magetan, ke depan pelaksanaan pilkada bisa menjadi lebih profesional dan lebih baik lagi. Biar Magetan cepat punya bupati. Iya. Tetapi rekan Rara, kalau kita sempat memburu juga gitu nih. Ini kenapa sih sama dengan pertanyaan dari masyarakat gitu nih. Ini ngapain sih? Rumit banget gitu kan. Iya, benar tadi yang dikatakan ruwet. Tetapi yang pasti jawaban dari KPU yang kita terima, mereka masih menunggu satu aja jawabnya, masih menunggu regulasi dari KPU RI gitu. Ya, jadi kalau itu saya bisa memahami, Mas, karena saya dulu juga mantan KPU dan mantan Bawaslu. Jadi KPU kabupaten kota itu memang tidak bisa melakukan langkah sendiri tanpa ada koordinasi maupun petunjuk dari pusat dalam hal ini. Nah, makanya saya tidak tahu persis ya apakah aturan di KPU pusat itu nanti proses penetapan dan pelantikan itu menunggu keserentakan dari seluruh kabupaten kota yang melakukan PSU itu. Atau seperti apa? Karena sekali lagi pilkada yang tahun kemarin kan maknanya serentak, Mas. Jadi kalau serentak ya rasional, wajar ketika KPU nanti ngomong tunggu dulu setelah nanti semua PSU di 24 kabupaten kota selesai, kita melakukan penetapan dan pelantikan secara serentak. Itu menurut saya juga wajar. Karena makna serentaknya di situ. Karena kalau misalnya Magetan dulu dilantik atau daerah mana dulu dilantik, itu makna serentaknya menjadi tidak ada. Mungkin seperti itu ya. Meskipun di BSU pelaksana juga nggak salah, nggak. Ya, karena perintahnya MK kan nyatanya juga tidak sama. Nah, tapi makna ketika serentak itu mungkin diambil ketika konteks penetapan dan pelantikan itu juga mungkin bisa seperti itu. Makanya kita juga
belum tahu pasti, Mas. Enak kalau ada teman KPU yang di sini itu kan enak ini. Jadi kita hanya meraba-raba. Kita telepon dulu. Kayaknya masih sibuk kan? Oh iya kan masih sibuk ya. Kalau nanti dihadirkan KPU kayaknya kurang menarik. Nanti KPU akan dihadirkan setelah ini. Iya, tapi kalau katanya tadi kan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah katanya banyak yang terhambat. Terus bagaimana untuk ke depan pemerintahan menurut saya tetap bisa berjalan, Mbak. Terhambat dalam arti bukan terhambat total tidak, tetapi bahwa pasti ada pengaruhnya. Jadi sekecil apapun itu pasti ada pengaruh ketika kita punya pemimpin yang definitif dengan yang belum. Gitu. Karena PJ Bupati itu kewenangannya terbatas, tidak seperti ketika Bupati atau Wali Kota definitif. Itu harus dipahami oleh publik. Sehingga ketika PJ itu kewenangannya terbatas, maka ketika ada proses perjalanan birokrasi di Magetan itu, misalnya contoh kasus ketika ada pejabat yang pensiun, ada kepala sekolah yang sudah pensiun. Nah, akhirnya kan kalau itu ada bupati atau wali kota definitif kan segera bisa diisi melalui prosedur yang ada. Oh iya benar. Nah, ketika PJ kewenangannya terbatas itu kan menunggu bupati yang baru nanti menjadi definitif. Nah, ini akhirnya menjadi kekosongan di lembaga organisasi atau di sekolah, sehingga harus menunggu. Akhirnya muncul banyak PLT maupun PLH dan seterusnya. Nah, ini mau nggak mau ya tetap jalan, Mbak, tetap bisa jalan, tetapi tidak akan bisa menurut saya maksimal. Nah, ini yang jadi problemnya. Jadi bukan terhambat 100% itu tidak, tetapi tidak maksimal bahasanya seperti itu. Dan kalau ini kelamaan ya juga menjadi tidak baik sebenarnya. Nanti diambil orang soalnya kalau lama-lama. Artinya kalau keputusan krusial ini ya tidak menguntungkan gitu. Iya, benar. Jadi bahasanya Magetan harusnya bisa berjalan. Kita masih tetap menunggu jalan di tempat. Merangkak terus ya. Yang lain sudah start, kita masih nunggu ini. Yang lainnya sudah naik ke gunung berapa kali, kita sudah turun. Yang bupati wali kota yang lain sudah mencoba untuk mewujudkan janji-janji politik lewat kampanye kemarin. Magetan ditunggu-tunggu ini kapan ini janji kampanyenya dilaksanakan. Kapan janjinya Radio Rahasia Famulus? Loh, itu apa sudah enggak dia? Tunggu, jangan dilanjut dulu ya. Janji-janjinya nanti kita lanjut, tapi setelah yang satu ini. Buat sahabat Resi yang pengen ikutan ngobrol di kesempatan siang kali ini bertiga, silahkan untuk bisa bergabung di 0351896137 atau SMS dan juga WhatsApp 0811 30 20 906. Sahabat Rasi, kita lanjut obrolan kita tentang masalah penetapan bupati, sahabat Rasi ya. Kapan ditetapkannya, kapan punya bupatinya, kapan punya wakil bupatinya. Jadi Rara kalau minta tanda tangan cepet, dan biar cepet kesini juga maksudnya gitu ya kan. Ya nggak Mas Muris? Betul. Cepat kenalan sama para pendengar Rasi. Nah itu, biar janji-janjinya juga biar cepet Tapi jangan lupa dulu waktu jadi wakil beliau sudah kesini. Iya benar. Tapi kan janjinya belum, iya kan. Kalau sekarang kan posisinya sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Magetan. Iya betul. Tapi kelihatannya nanti penetapannya secepatnya atau enggak sih Mas Muris kalau menurut pandangan dari sampean? Kita belum tahu. Jadi besok yang terakhir yang di beberapa daerah yang lain itu kan 5 April. 5 April kemarin kan barusan. Dan kata Mas Koco tadi kalau nggak salah di Pulau Buru di Ambon, ada proses gugatan. Nah ini kan menarik karena saya tadi selintas membuka file-file yang ada ya. Jadi kalau tidak salah ya, jadi mohon maaf. Kalau misalnya ada PSU lalu hasil PSU itu nanti ada proses gugatan, itu khusus untuk proses presiden dan DPR itu nanti memang lewat MK. Tetapi kalau pilkada ini lewat PT-UN. Nah, ini menarik Mas. Jadi ketika ada calon yang masih berkeberatan juga pasca PSU, maka calon itu yang gugatannya bukan ke MK untuk pilkada, tetapi ke PT-UN. Nah, PT-UN itu pasti juga punya mekanisme tersendiri beda dengan yang di MK gitu. Nah, apakah ini juga misalnya kalau diburu itu nanti benar bisa
pengaduannya itu memang kuat dan sebagainya, diproses benar-benar di PT UN butuh waktu yang lama. Nah, kita juga tidak tahu apakah yang lain harus menunggu itu atau itu ya ditinggal seperti itu. Iya. Kita sebenarnya tidak tahu, Mas. Jadi masih meraba-raba lah ini. Tetapi dari sisi efektivitas gitu nih, antara 24 kemudian yang mungkin 1 atau 2 gitu kan, ini nilai efektivitasnya di mana kalau yang 20 namanya kan, ini harus menunggu yang 4 atau yang 2? Ya, gitu. Makanya ini kan salah satu konsekuensi dari pilkada serentak, Mas. Iya. Jadi ketika pilkada serentak kemarin 27 November itu kan juga mengakibatkan implikasi-implikasi yang lain. Ya. Misalnya Bupati Ponorogo yang sebelum proses pilkada 27 November kemarin kan masa jabatannya hanya 4 tahun. 4 tahun, ya. 4 tahun, walaupun yang 1 tahun haknya tetap diberikan, tetapi masa kepemimpinannya kan 4 tahun, terpangkas 1 tahun gara-gara biar serentak itu. Nah, itu kan implikasi. Makanya bisa saja KPU ya implikasi dari pilkada serentak nanti PSU-nya juga nanti hasilnya penetapan hasil pasca PSU juga harus serentak dong. Nah, kalau seperti itu mau apa itu? Jadi ya masyarakat Magetan harus lebih bersabar lagi ya. Gitu. dan kita beruntung gitu, masyarakat Magetan ini cukup bersabar gitu ya. Sangat sabar. Makanya gitu, ketika sangat sabar dan sebagainya kok ada PSU itu menjadi pertanyaan. Jadi piye maksudnya? Artinya kalau dari jenengan Mas Moris selaku pengamat dari Logopori ini, efeknya selain tadi kan ya efeknya nggak seberapa gitu maksudnya. Tetapi kalau berkepanjangan nanti kan saya yakin efeknya juga akan lebih besar. Kalau berkepanjangan nanti konsekuensi misalnya ke publik ya Mas. Publik semakin cuek lah. Jadi dua bupati kan dua bupati sepodo aja penting jalanan seperti itu. Nah, ini kan yang menarik kan seperti itu. Jadi ketika masyarakat sudah apatis, cuek politik, ini menjadi menurut saya ke depan menjadi sedikit bahaya, Mas. Jadi karena apa? Karena merasa tidak lagi memiliki kepemimpinan dan sebagainya. Nah, ini kita khawatirnya seperti itu kalau terlalu berkepanjangan ya. Makanya benar-benar Bu Nani Sumantri nanti dengan Pak Yani harus benar-benar pasca dilantik harus tugasnya luar biasa nanti. Tugasnya luar biasa karena tulisan saya beberapa waktu yang lalu sudah menulis tentang bupati minoritas, Mas. Jadi kekuatan kemenangan politik bupati pilkada Magetan ini tidak sampai 40%. Bayangin. di bawah 40%, Mas. Jadi kalau dikumpulin dengan yang lawannya itu lebih banyak yang lawannya. Kalau misalnya menangnya 45% itu mungkin masih rasional, masih saya bilang ini bupati mayoritas. Tapi kalau di bawah 40%, ya saya ngomong ini bupati minoritas. Dan ini menjadi tugas yang luar biasa. Tapi yang menarik kekuatan politik di DPRD dari bupati nomor 01 ini memang mayoritas. Kalau di ngomong persentase kursi, tetapi di perolehan suara di publik, di pemilih, di masyarakat itu minoritas. Nah, ini menarik itu. Nah, nanti makanya ke depan Magetan seperti apa ya kita lihat saja. Jadi ini menjadi tugas yang sangat berat, luar biasa bupati wakil bupati yang terbaru nanti untuk memimpin Magetan. Tapi yang pasti tetap damai ya. Iya. Dengan adanya belum ditetapkan kayaknya mereka itu sudah merancang nanti merancang rencananya nanti apa. Ya harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Jadi ketika kepastian PSU kemenangan ada di 01 harusnya memang 01 sudah menggagas mulai sekarang ini apa yang dilakukan pasca dilantik ya sudah tidak lagi belajar tapi sudah langsung bisa lari jalan berlari Tapi di beberapa daerah seperti di Jawa Barat kemarin kan mereka ada pemerintahan transisi gitu Mas. Nah di Magetan apakah juga berlaku seperti itu gitu Menurut saya kok belum ada ya pemerintahan transisi ya. Jadi maksudnya pemerintahan transisinya bukan ini artinya mereka mempersiapkan gitu loh bahwa bupati ataupun kalau itu menurut saya tergantung dari yang bersangkutan Mas. Tergantung dari calon. Misalnya Rano Karno kemarin kan ketika sudah ditetapkan tidak ada proses gugatan di Pilkada DKI kan Rano Karno langsung membentuk tim menjadi pemerintahan transisi. Nah, untuk menyiapkan semua apa-apa ketika pasca pelantikan nanti Rano Karno sebagai gubernur sudah langsung tune in lewat tim itu. Nah, itu kan sangat tergantung apakah masing-masing paslon menginginkan itu atau tidak. Itu sangat tergantung dari calon, Mas.
Artinya langkah itu juga penting. Kalau di Magetan sendiri Mas Jani seperti menurut saya kok belum ada. Menurut saya belum ada itu. Ya kita doakan sajalah segala tim sukses untuk nomor 1 nanti juga sudah merancang sesuatu yang bagus untuk kedepannya. Bupatinya tujuan-tujuan dari bupati yang kemarin itu digagas sudah terlaksana semua Mas gitu. Ya, yang penting janji itu kan pasti masyarakat kalau masalah yang ditunggu janjinya menunggu mencatat, mengingat seperti itu menjadi penting. Mengingat Mas, mengingat terus tapi. Nah janjinya kan banyak. Nah poin-poin ini kira-kira mana yang misalnya paling urgent. Jadi misalnya saya ngambil contoh kepemimpinan Prabowo Gibran ini kan yang didengungkan kan makan gizi gratis itu. Nah itu kan memang akhirnya menjadi ketika beberapa saat setelah dilantik langsung itu program itu dijalankan. Nah misalnya yang saya pahami di 01 ini bantuan RT atau RT apa itu ya. Itu yang paling ditunggu ini. Nah, misalnya. Jadi janji-janji yang kelihatan mencolok, mencolok dan menarik itu yang sebenarnya dinanti. Ini terutama Pak RT yang nunggu kayaknya. Kemarin sudah dibentuk kan sekretaris bendahara itu kan katanya sudah dapat gaji berapa gitu. Sudah ada penyusunan seperti itu ya. Ada berapa gitu ya pokoknya. Tapi yang mesti dengan efisiensi Mas Muris, saya sempat mantau dan sempat ngobrol dengan sejumlah kepala dinas, mereka tetap wait and see gitu. Maksudnya wait and see gimana? Artinya belum ada keputusan bahwa proyek ini bisa nanti mereka baru menyusun gitu. Untuk pelaksanaan sampai sejauh ini. Jadi ini belum ada pelaksanaan itu gitu. Lebih dalam konteks kehati-hatian karena sekali lagi Bupati definitif juga belum ada. Jadi jangan sampai nanti itu dijalankan ternyata keinginan dari Bupati tidak seperti itu. Nah, itu menjadi problem seperti itu. Jadi ini memang bahasa malakama Mas. Jadi maju mundur kena ini kalau menunggu seperti ini kan gitu. ini ya konsekuensinya salah satunya seperti itu. Terus masyarakat ini nantinya ke depannya bagaimana? Pertanyaan seperti itu. Masyarakatnya tinggal menunggu kapan gitu. Kapan dilantik, setelah dilantik terus bupati wakilnya nyapo. Itu tinggal itu aja sebenarnya. Apa jangan-jangan sama saja nanti kalau sudah dilantik? Gitu artinya, aja. Bukan, artinya penetapan bupati ini pemenang Pilkada 2024 kabupaten itu sangat krusial banget sebetulnya. Iya benar. Karena itu menentukan banget ya. Cepat tidaknya juga sangat menentukan gitu. Magetan nanti seperti apa? Ya karena saya baca di media beberapa waktu lalu salah satu Kompas TV juga kan Wakil Menteri Dalam Negeri menyampaikan nanti juga akan ada retreat tahap kedua. Jadi retreat itu berarti kepala daerah pasca hasil PSU ini. Jadi kemungkinan ya memang akan ditetapkan dan dilantik serentak Mas. Setelah itu nanti di retreat bareng-bareng. Yang 24 itu ya. Siap. Kita akan menunggu nanti ya. Masih tetap menunggu keputusan daripada KPU untuk menetapkan ya pasangan calon bupati dan wakil bupati pemenang Pilkada 2024. Oke. Pemenang PSU. Pemenang PSU. Pemenang PSU. Oh iya benar. Jangan dilanjut dulu. Pemenang PSU doang Mas. Enggak, karena pemenang PSU itu kan nanti ada 2 Mas. Iya. Jadi yang sebelum PSU akhirnya tetap menang dan PSU itu tetap menang atau nanti hasilnya dengan Pilkada dengan PSU berbeda. Alhamdulillah kalau di Magetan kan sama. Oke. Dilanjut nanti saja ngobrolnya ya. Buat sahabat Terasi, tentunya perjalanan kita di ngobrol bareng untuk penetapan bupati dan wakil bupati masih sangat panjang. Untuk Anda yang pengen bergabung, ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik nggak sih untuk pengen disampaikan ke Mas Muris atau ke Mas Adi Masukoco, silahkan ya di ngobrol bareng. Sahabat Terasi, masih dibuka lebar untuk Anda bisa bertanya tentang masalah penetapan bupati dan wakil bupati di Magetan ya. Kapan. Nah tentunya silahkan bisa ngobrol bareng kita di 0351 896 137 atau WhatsApp 0811 30 20 906. Karena yang agak menarik juga di dalam pembahasan ini, kalau tadi Mas Muris mengatakan bahwa di legislatif ya, ini pasangan 01 ini dominan gitu ya. Iya. Tetapi di dalam perolehan suara minoritas. Gitu. Ini nanti kalau dampak kedepannya seperti apa sih Mas dengan hal seperti itu tadi? Saya kurang lebih mungkin lebih dalam lagi gitu untuk terkait pembahasan dampaknya di Dewan nanti seperti apa? Apakah mungkin ada
apa ya bisa dibilang tarik ulur ya terkait kebijakan. Enggak, kalau di Dewan malah nanti insya Allah dalam tanda petik lebih aman. Karena memang kekuatan politik 01 mayoritas di situ. Tetapi di bawah itu menjadi apa perlu perhatian. Karena apa? Karena ketika kebijakan yang dibuat oleh legislatif sama eksekutif itu ternyata misalnya A gitu ya, tapi publik menghendakinya B, ini kan menjadi persoalan. Jadi kalau pengambilan kebijakan insya Allah nanti tidak akan terlalu rumit karena kekuatan politiknya mayoritas. Tetapi apakah kebijakan itu ternyata memang menjadi aspirasi dari publik mayoritas atau tidak, itu yang belum tentu, belum tahu. Karena dukungan masyarakat itu kan saya ngomong ini bupati minoritas, nah, kan seperti itu. Jadi ini juga harus didengar dong aspirasi masyarakat yang katakan 60% itu, yang 60% yang tidak memilih beliau dengan kebijakan yang nanti dibuat oleh legislatif maupun eksekutif, sehingga nanti ketemu ada titik temunya di situ. Nanti kalau tidak, saya takutnya ya itu ada polarisasi nanti, justru akan menjadi polarisasi ya, menjadi pemecah atau pembeda yang sangat jelas. Harus akomodir ya terhadap kebijakan yang diambil oleh bupati gitu. Jadi makanya nanti harus pintar-pintar waktu bupati terpilih nanti mencoba untuk turun ke bawah untuk merangkul semua elemen, seperti itu, merangkul semua elemen khususnya yang tidak mendukung dan sebagainya, untuk menjadi satu. Ini menjadi penting karena kalau tidak ya itu kekuatan politik mereka itu sebenarnya minoritas. Kan kemarin juga sempat kepikiran loh, padahal kan suara terbanyak itu sebenarnya nomor ini nih, kenapa yang jadi nomor 1? Kenapa yang jadi nomor 1 kayak gitu? Oh, itu yang hasil PSU. Jadi kalau hasil PSU kemarin kan yang terbanyak itu memang paslon 03. Tetapi kan jangan lupa hasil PSU itu kan nanti digabung dengan hasil Pilkada. Jadi ketika diakumulasi tetap yang nomor 01 yang terbanyak, sehingga 01 yang menjadi pemenang, kan seperti itu. Makanya di dalam PSU itu saya bilang tadi ada dua kemungkinan Mbak Rara. Jadi menguatkan hasil dari Pilkada setelah diakumulasi itu, atau justru nanti malah merubah hasil pemenang Pilkada untuk ketemu pemenang yang baru, kan seperti itu. Nah, hasilnya di Magetan itu justru memperkuat hasil dari Pilkada. Meskipun ada pengurangan suara sedikit gitu. Oh iya, karena kan sebelum 4 TPS itu kan tetap masih selisih 1001. Nah, itu yang jadi harus menjadi perhatian juga. Tapi kalau kemarin juga ada yang sempat ngobrolin gini loh, mau diadain PSU nggak ada PSU, tapi yang menang tetap nomor 1, percuma juga kemarin milih gitu. Oh, sebenarnya belum tentu. Jadi karena dari kalkulasi politik kemungkinan 03 menang pun juga sangat besar, sangat besar. Karena selisihnya hanya 0,3%, Mbak. Makanya MK itu memutuskan seperti itu. Kenapa ada PSU? Karena selisihnya sangat sedikit, masih di bawah ambang batas yang ditentukan oleh MK. Lalu MK juga pasti berpikir bahwa ketika nanti dimungkinkan ini ada potensi pelanggaran, lalu dilakukan PSU, ada kemungkinan untuk melakukan perubahan. Nah, itu loh. Jadi karena dari 2117 itu kemungkinan bisa aja gitu. Ya, bisa saja. Jadi dari sisi kalkulasi politik bisa, Mbak. Jadi menang tetap tulisan saya beberapa waktu lalu saya ngomong kemungkinan ya memperkuat hasil kemenangan 01 atau justru membalikkan hasil 03 menjadi yang menang, atau semua memilih 02. Bisa saja kan memilih semua 02 tetapi tidak ada implikasi apa-apa, tetap yang menang 01. Jadi kemungkinan itu sangat ada, dan hasilnya kemungkinannya yang pasti adalah memperkuat kemenangan 01 ya. Tapi hal terbaik yang dilakukan KPU Kabupaten Medan saat ini hanya menunggu, Mas ya? Iya, menurut saya seperti itu. Harus melakukan apa lagi? Itu sudah hasil yang terbaik itu. Iya, menunggu perintah dari KPU. Karena kalau dia melakukan manuver lagi malah justru salah kan dia. Dianggap tidak patuh dan sebagainya. Yang pasti harapan kita semua semoga cepat gitu ya. Ada keputusan yang terbaik dan tercepat gitu, karena situasi global saat itu juga ini gonjang-ganjing gitu. Ya, versi anggaran, situasi global dan sebagainya. Jadi butuh orang tua lah. Biasanya kalau masyarakat ini anak, kita butuh orang tua yang jelas. Tidak hanya orang tua asuh, tapi orang tua yang jelas. Orang tua yang jelas ya. Apalagi orang tua tiri yang bijaksana itu maksudnya. Yang pasti bijaksana gitu. Karena ini Pak PJ ini kelihatannya sudah pengen kembali ke Jakarta ini dan tidak pengen lama-lama lagi. Nah, kalau terkait kedudukan PJ saat ini apakah nanti akan ada masa berakhirnya sebelum? Ya otomatis, Mas. Jadi nanti
ketika setelah ditetapkan oleh KPU lalu ada pelantikan, maka sejak itu berakhir sudah masa kepemimpinan dari PJ. Nanti dikembalikan ke induk di Kemendagri. Artinya berakhirnya sejak ada setelah pelantikan setelah pelantikan resmi dari, itu seperti itu. Jadi tidak setel-merta saya pengen kembali sekarang gitu. Tidak bisa. Terus yang mimpin Magetan siapa Mas? Sampai melawan Mas. Terus kuwo nanti. Apa giliran bertiga? Oh iya, benar giliran aja kayak gitu ya. Iya. Tapi nanti dampak terhadap mungkin kehidupan di masyarakat Mas. Ini dengan agak lama pelantikan, kemudian dampak terhadap perencanaan nih. Sebenarnya berapa krusial sih? Perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan sebagainya. Ya, jadi ya menurut saya apa yang sudah direncanakan sejak awal di tahun anggaran, yang dibahas sejak tahun kemarin di tahun awal anggaran ini nanti akan bisa terbengkelai atau tidak, atau terhambat atau tidak, itu saja. Pertanyaan seperti itu. Makanya butuh percepatan lah biasanya. Jadi Bupati Magetan, Wakil Bupati Magetan ini jangan disamakan dengan Bupati, Wakil Bupati yang lain. Jadi ini memang harus ekstra, karena memang startnya aja sudah terlambat kan biasanya. Yang lainnya sudah lari, sudah sampai berapa kilo, Magetan belum berjalan sama sekali. Nah ini butuh percepatan. Itu Mas. Untuk APBD tahun 2025 kita hampir separuh ini baru jalan Mas. Oh iya. Jadi ya kan ini sudah bulan April. Ya sudah bulan April dan sebagainya seperti itu. Makanya itu pasti akan ada implikasi ke masyarakat, itu pasti terkait dengan program-program apa yang sudah direncanakan yang belum bisa berjalan dan sebagainya, itu pasti. Cuma sekali lagi selain itu juga ya harmonisasi di masyarakat itu menjadi penting. Bagaimana nanti bisa merangkul semua kekuatan politik yang ada. Kalau bisa dikatakan keputusannya kenapa lama? Padahal kan sudah jelas nih yang menang seharusnya udah 0-1. Ya karena saya kembali lagi ke pilkada serentak itu kan. Wah lama ya. Iya Mas ya lama. Apa kita aja lah yang memutuskan. Ya makanya karena ya hal terbaik yang bisa dilakukan KPU adalah menunggu itu tadi gitu Nara. Karena nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Oke, siap. Ya udahlah, jangan kemana-mana dulu buat sahabat Terasi ya. Kalau Rara yang memutuskan nanti salah, biar keputusan diambil sama siapa Mas? KPU RI yang KPU RI ya. Ya udah jangan kemana-mana dulu buat sahabat Terasi. Tetap stay tune di Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif. Sobat Rasi, kita mulai perjalanan untuk penetapan Bupati dan Wakil Bupati yang katanya Mas Murs itu masih stuck di situ saja ya. Yang lainnya sudah lari bus, kita masih bus gitu. Oke, kita lanjut Mas Adi, silakan. Ya tapi yang pasti pemenang sudah jelas gitu Rana. Ya jelas, kalau pemenangnya jelas. Jelas, oke. Yang pasti jelas bahwa nomor 1 nanti Bu Nani sama Pak Yatni. Ini jelas akan dilatih, cuman kita tinggal menunggu kapan gitu. Nah mungkin yang jadi harapan kita adalah mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum dilantik gitu ya. Artinya apa? Pemanasan lebih matang lagi gitu Mas ya. Kalau sudah sah gitu kan, mereka bisa langsung lari kenceng gitu. Nah untuk itu apa yang harus mungkin dipersiapkan oleh pasangan Bunda Nani sama Pak Yatni? Ya harusnya Bu Nani sama Pak Yatni sekarang ini sudah melakukan proses perencanaan ya, duduk bareng bersama kira-kira nanti setelah dilantik melakukan apa, yang paling urgent seperti apa dan sebagainya, itu yang lebih paham kan mereka. Yang lebih paham mereka. Tetapi bahwa konsolidasi birokrasi itu menjadi penting. Salah satu ya catatan menurut saya yang perlu segera dilakukan. Jadi karena birokrasi sendiri mohon maaf ketika pasca pilkada maupun mungkin PSU kemarin terbelah, dan itu menurut saya itu sesuatu yang wajar dalam konteks politik. Nah ini menjadi tugas untuk mengkonsolidasikan lagi birokrasi menjadi satu ya, agar tetap melakukan dukungan pada Bu Nani maupun Pak Yatni ya. Lalu yang kedua terkait program prioritas yang dijanjikan di kampanye tadi dengan disinkronkan dengan anggaran yang ada di tengah-tengah efisiensi. Nah, ini kan juga menjadi PR yang sulit lagi seperti itu. Nah, harusnya ini juga sudah dibahas ini. Jadi
Bu Mantri sama Pak Yani tidak berleha-leha sampai nunggu pelantikan, tetapi gitu berpikir keras bagaimana mencoba untuk meramu ini semua, sehingga ketika dilantik sudah langsung tune in kan, seperti itu. Nah ini menurut saya urgen yang paling bisa dilakukan kan, seperti itu. Jadi iya ini berat lah memang, menurut saya berat. Jadi kalau masyarakat mungkin tidak menganggap berat karena ya mungkin sudah terlalu sangat apatis atau cuek dan sebagainya. Nah, karena menunggunya terlalu lama dan seterusnya. Nah, ini nanti ke depannya kalau ini dibiarkan menurut saya tidak baik. Makanya ini menjadi salah satu menurut saya pendidikan politik yang luar biasa, Mas. Saya diundang di RASI ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat publik kan, dan ini forum-forum seperti ini menjadi penting ke depan, ini menjadi penting untuk masyarakat terutama ya, untuk bisa. Harapan kita sih hari ini mereka mesin politik maupun mesin-mesin ini udah mulai dimanasin, Mas. Baik pendukungnya Bu Nani, karena selain mereka mempersiapkan mekanisme kerja dan siap untuk program kerja, mereka juga harus bisa merangkul mereka. Ini juga berat di tengah efisiensi luar biasa loh rekan-rekan. Efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan ini cukup luar biasa, dan itu akan sangat berpengaruh ya terhadap kinerja pemerintah berikutnya ya, terutama untuk bupati yang jadi Bupati Bunda Nani sama Pak Yatni ini. Mungkin untuk menghadapi itu ada apa ya, Mas? Selain kesiapan mereka pasti yang ini efisiensi cukup tinggi. Ya, jadi kalau umumnya yang terjadi di negara kita itu kan rata-rata ada yang bilang program 100 hari. Kalau publik ingat kan selalu ada bupati, wakil bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden misalnya sekalipun itu program 100 hari. Nah, ini juga mungkin bisa saja nanti 100 hari pasca dilantik nanti apa yang akan dilakukan. Nah, jadi ya kita tidak tahu apa yang dilakukan ya, tetapi bahwa Bu Nani sama Pak Yani sudah punya janji ya, sudah punya keinginan waktu kampanye kemarin. Nah, itu bagaimana meramu itu dalam 100 hari nanti bisa dijalankan. Karena kalau tidak, ya akhirnya sekali lagi panjenengan itu bupati minoritas loh. Nah, kekuatan politiknya di masyarakat itu minoritas, nah, seperti itu. Sehingga kalau itu tidak segera dilakukan, diaplikasikan dalam 100 hari, nah ini konsekuensinya ya harusnya sudah dipikirkan bahwa ketika minoritas dan yang mayoritas nanti kecewa dan sebagainya seperti itu. Apalagi program prioritas mereka adalah terkait bantuan untuk RT ya 5 juta itu lumayan cukup menyerap anggaran. Ya betul, dan itu menjadi salah satu yang menarik kan, yang paling menarik di antara janjian yang lain. Nah ini bagaimana meramu dalam 100 hari ke depan nanti bisa segera terwujud. Ataupun kalau molor ya harusnya komunikasi politiknya nanti ke masyarakat seperti apa. Oh ini tidak bisa 100 hari, katakan 200 hari lagi atau seperti apa. Ini kan perlu komunikasi. Tinggal bagaimana nanti komunikasi politik mereka kepada masyarakat kan seperti itu. Nah, ini jadi penting. Tahu gitu kemarin janjinya Pak Yatni ya sama Bu Nani yang 5 juta untuk RT itu saya nggak usah jadi BPD, Mas. Tahu gitu kemarin aku jadi RT. Serius. Kan kalau RT lama nih ya kan. Kalau BPD hanya beberapa tahun. Kalau RT lama. Tahu gitu aku kemarin jadi RT. Serius kan. Tapi yang pasti program ini pasti akan berdampak banget, dan saya yakin ya ini program terbaik yang dimiliki oleh bupati yang terpilih. Terus yang menarik lagi, coba nanti dianalisis, Mas. Jadi ketika nanti misalnya katakan ini misalnya ya, belum tentu terjadi. Katakan misalnya janji-janji politik tidak terwujud, apakah publik itu mendiamkan atau ada reaksi bahwa meminta untuk menagih janji-janji itu. Nah, ini makanya saya khawatir, tapi kalau masalah duit kayaknya banyak reaksi. Saya khawatirnya nanti ketika sudah tidak terrealisasi lalu tidak ada respon, ya sudah. Makanya kalau seperti itu berarti ya sudah, saya mungkin stagnan kan, seperti itu, tidak ada proses perubahan ke depan. Nah, sehingga kita lihat ya ini makanya harusnya gayung bersambut antara legislatif, eksekutif dan publik, masyarakat sipil menjadi penting. Ini juga bakalan jadi tugas berat logo Polri kalau itu nanti. Saya analisis, saya nanti menulis dan sebagainya kan seperti itu. Tugas saya kan seperti itu, mengingatkan dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk
ya semacam inilah. Kasih senyuman juga gitu kan. Penting Pak, seperti Mbak Rara. Saking senyumnya itu saking pusing banget Mas Muris. Tapi berhubung masalah untuk janji-janji, siapa tahu nih Mas Adi ya. Nanti janjinya sama Bu Nani sama Pak Yatni juga terapresiasi untuk Rasi lah. Kita undang ke sini, tahu kan jalannya bagaimana, bisa terrealisasi gitu. Ya moga-moga nanti kan Rara. Masa iya sih radio yang unggul di Magetan ini jalannya masih begitu aja kan? Radio yang masih tetap eksis dan bertahan sampai sekarang. Ini luar biasa. 25 tahun. 25 tahun ya. Seingat saya waktu di KPU pernah diundang juga. Padahal saya di KPU itu 2003 sampai 2008 apa 2009. Jadi sudah relatif luar biasa lama. Tapi waktu menjabat KPU waktu itu ada apa namanya kayak dulu, proses apa namanya dialog yang coblosan 2 kali kayak gini. Oh enggak ada. Ini baru pertama. Saya bilang ini sejarah kan. Sejarah ya. Sejarah di Magetan saja ya Mas atau ada daerah lain juga? Daerah lain ada, tapi kalau untuk Magetan baru kali ini. Oh, baru kali ini. Sejarah pertama kali dan katanya nggak mau diulang lagi. Amit-amit jangan. Jangan lah. Kalau diulang lagi berarti kan enggak profesional. Lah iya, Mas, jangan ya. Magetan katanya sudah kota kecil, kota mati. Masa iya ada makanya gitu. Ini kan jadi pembelajaran buat kita ya. Ternyata setelah PSU kemarin ada kejadian yang luar biasa itu tercatat juga. Sebelumnya nggak ada. Nah, makanya ini kan sebenarnya bolak-balik saya ditanya media. Ini harusnya tidak perlu PSU. Ketika proses pasca 27 November kemarin, semua pelanggaran itu bisa tercover, bisa selesaikan dengan baik kan seperti itu. Karena PSU itu sesuatu yang menurut saya wajar. Wajar gitu. Sesuai ketentuan itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan syarat yang ada. Tapi kalau PSU-nya itu karena pasca hasil sengketa di MK itu kan menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi kan. Yang masih mahal sih Mas. Iya. makanya ya ini cukup sekali ini saja, jangan sampai diulang 5 tahun lagi. Karena 5 tahun lagi berarti semua tidak profesional, saya bilang seperti itu. Sudah hilang kepercayaan. Statue Mas berarti ya, setelan cuak kita pakai. Nah itu makanya masyarakat juga harus peduli, Lokopor juga harus peduli, teman-teman dari reporter kayaknya juga lebih peduli lagi. Harus peduli gitu nah. Jadi dari awal memang harus kita pelototin gitu nah. Apa namanya profesionalisme gitu ya dari penyelenggara harus kita ingatkan terus gitu dengan Rara ya. Oke. Dan yang pasti kita harapannya yang terbaik lah ya untuk bupati yang menang dalam pilkada 2024 ini dengan Rara ya. Karena waktunya sudah terlalu banyak yang terambil gitu ya. Sementara efisiensi juga lagi mendera bangsa ini. Nah, moga-moga nanti setelah ditetapkan menjadi bupati definitif pasangan Bunda Nani sama Pak Yatni ini bisa langsung gaspol gitu. Iya betul, langsung miber bus gitu ya. Mungkin ada komentar Bang Muris terkait ini karena waktu yang tinggal beberapa menit saja mungkin Bang Muris. Menurut saya Bu Nani sama Pak Yatni memang harus bekerja keras, harus segera langsung tune in pasca dilantik. Dan saya berharap mumpung masih ada waktu sebelum proses pelantikan maka segera dicoba dirumuskan bersama, dikaji bersama terkait nanti apa-apa yang akan dilakukan pasca pelantikan. Kira-kira gambaran seperti apa yang akan segera dilakukan sehingga program-program pemerintah yang sudah direncanakan dan sebagainya itu segera berjalan, dan yang paling penting janji-janji ketika politik di kampanye kemarin juga segera terrealisasikan. Itu yang satu. Yang kedua juga nanti merangkul semua kalangan elemen masyarakat siapapun itu untuk kembali bersatu lah untuk membangun Magetan. Katanya Magetan tumandang nek kabeh. Nah, Magetan kumandang nek kabeh tumandangan seperti itu. Makanya betul, ini menjadi penting bagaimana nanti menggerakkan publik ini menjadi semakin tumandang ben Magetan luwih ngumandang. Iya, betul. Ini salah satu clue pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan kepada beliau gitu. Iya. Oke. Moga-moga untuk hari ini Bu Nani kan sering banget nih datang ke sini. Moga-moga hari ini juga lagi dengerin Rasi ya kan. Jadi pesan Mas Muris nanti sudah tersampaikan. Udah merencanakan apa? Tulisannya sudah banyak banget itu ya, langsung dilaksanakan nanti. Oke, kalau dari Mas reporter mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita berpisah. Ya kalau kita sih sebagai media gitu, suara Mas Muris juga membawa suara masyarakat gitu. Nah kita juga harus pastikan bahwa pasangan bupati dan wakil bupati yang akan dilantik nanti memang benar-benar sudah siap dan dengan program kerjanya, dan mereka juga sudah
siap tune in dengan mesin politik dan mesin untuk mengerjakan melaksanakan program-program yang sudah dijanjikan. Itu aja rekan Rara. Ini sebagai edukasi kepada masyarakat gitu rekan. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Muris dari terima kasih Mbak Rara. Sudah hadir di redaksi FM. Nanti kalau sudah dilantik harus datang ke sini lagi boleh? Oh iya. Harus dilantik pun harus datang. Maksudnya bupatinya harus hadir di sini. Oh iya. Mas Muris datang lagi. Oh kalau silahkan. Nah, setiap hari diundang juga enggak apa-apa, Mbak. Mas aku sehari-hari bingung, Mas. Tunggu nanti topik apa lagi yang kita bicarakan dengan teman-teman di Logopori gitu kan. Karena banyak permasalahan yang kayaknya asik dikulik untuk dibicarakan. Ya, Mas, kita mencoba untuk literasi lesan dan tulisan juga, Mas. Jadi pelan-pelan lah seperti itu. Jadi bicara yang ada maknanya dan ada fungsinya kan. Oke, sekali lagi Mas Muris terima kasih. Mas Adimas saya juga terima kasih sudah hadir untuk membahas penetapan bupati dan wakil bupati yang katanya kita harus benar-benar sabar untuk menunggu ya. Sahabat Terasi terima kasih juga untuk kebersamaannya sudah hadir di acara kita siang kali ini. Habis ini ada Fatur yang bakal nemenin di acara Cakrawala sore. Dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Rara, Mas Muris dan juga Mas Adi pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.